Halo semua, selamat malam. Shalom. 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 Halo. Shalom. Biar makin akrab, bisa nyalain nggak kameranya, teman-teman? Biar kita bisa saling lihat. Nah, Asik. thank you. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya, teman-teman? Sehat-sehat aja kan? Lagi sibuk apa nih? Kan lagi pada liburan. Libur karena corona kan panjang nih. Oh ya, ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain gabung ya. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih buat teman-teman yang hari ini udah bersedia ikutan Tintalk, udah mau meluangkan waktunya buat dengerin sharing-sharing kita nih. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum Tintalk itu apa? Oke, aku jelasin. Jadi Tintalk itu adalah wadah untuk para siswa-siswa remaja untuk saling sharing terus mengisi waktu luang kalian nih kan, karena corona daripada rebahan, tiktokan doang, scroll-scroll IG story. Nah, kalian bisa gabung Tintalk nih. Oh ya, jadi Tintalk malam ini kita mengangkat tema yaitu Enjoying God Grace Every Season in Your Life. Dimana artinya itu kurang lebih menikmati berkat Tuhan di setiap musim dalam hidupmu. Oh ya nih, aku lihat ini dapat info udah ada 25 kota dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi udah ada dari teman-teman Purwokerto, Mojokerto, Surabaya, Medan, Bandar Lampung, Karanganyar, Klaten, Banyuwangi, Alor, Luwuk, Banggai, Jambi, Kupang, Waijapu, Ambon, Pekanbaru, Batam, terus ada Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta, Wonosari, Pematang Siantar, dan Tangerang. Nah, sesuai yang udah kita sharing hari ini di Tintalk ini, kita ada 2 speaker spesial nih. Yang pertama yaitu ada Kak Aditya sama Kak Christine. Nah, nanti aku mau jelasin rules-nya. Nanti kan kita ada 3 sesi nih. Sesi pertama itu sesi sharing dengan speaker. Yang kedua itu ada sesi Q&A, yaitu di mana kalian bisa tanya-tanya nih ke para speakernya hal yang tadi udah kalian dengerin, atau kalian ada mau sharing-sharing tentang keseharian atau struggle kalian di rumah itu apa. Nah, yang ketiga itu nanti ada sesi quiz. Sesi quiz ini nanti yang bisa jawab bisa dapat pulsa. Nah, jadi ditunggu ya sesi quiz ini. Jadi kalian ikutin dari awal sampai akhir acaranya, oke? Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke sesi sharing ya. Sesi sharing yang pertama ini, itu bakal dibawain oleh Kak Aditya David Wirawan. Nah, Kak Aditya ini tuh lahir di Jakarta 5 Oktober tahun 2002. Terus alumni dari SMP Petra 1 dan SMA Kristen Petra 1. Nah, Kak Aditya ini udah banyak mengantongi prestasi nih teman-teman. Yang pertama itu medali perak OSN IPA tingkat SMP, medali emas di IJSO,
medali OSN Biologi SMA 2017, medali perak internasional Biologi Olimpiad di Iran. Dan yang terakhir ada medali emas internasional Biologi Olimpiad 2019. Jadi Kak Aditya ini tuh bukan lagi cuman menang di Olimpiade-Olimpiade se-Indonesia, tapi udah ke Olimpiade internasional. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung panggil Kak Adityanya ya. Oh, sebelum itu, sorry. Kita ada doa dulu, biar materinya makin masuk, guys. Aku mau pilih di sini. Oh, Laura. Halo, Laura, kedengeran nggak? Halo, Laura. Nah, Kedengeran. kita minta tolong ya buat mimpin doa kita ya. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan rahmat Tuhan pada setiap kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul meskipun tidak secara langsung. Sebentar kami akan memulai acara kami pada malam hari ini, kiranya Engkau berkati acara kami dari awal pertengahan hingga akhir. Nanti Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membagikan informasi juga Tuhan, kiranya apa yang disampaikan dapat lebih memotivasi setiap dari kami Tuhan, sehingga berkat-Mu dapat tercurah bagi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Thank you, Laura. Oke nih, Kak Aditya boleh ambil alih langsung nih, Kak. Oke, kedengeran kan? Kedengeran ya? Halo? Oke, Dengar, Kak. siap. Kedengaran. Oke. Jadi selamat malam teman-teman semua. Nama saya Aditya Wirawan. Sekarang umur saya 17 tahun. Terima kasih banyak udah mengundang saya di sesi sharing hari ini. Jadi aku mulai dari cerita dulu ya. Jadi saya itu bungsu dari 2 bersaudara. Aku punya 1 kakak perempuan yang bisa dibilang itu orangnya cukup hebat. Jadi dulu waktu SD, saya satu sekolah dengan kakak saya. SD saya itu bisa dibilang cukup kecil. Jadi waktu SD saking hebatnya dia, saat SD saya itu dikenal dengan nama adiknya Jasmine. Namanya dia Jasmine. Semua orang itu kenal kakak saya, tapi mereka nggak kenal aku. Dia itu penari balet, dia itu penari hip hop, dia itu sering masuk TV, terus dia sering menang lomba tari, dia juga murid yang pintar, nilai rapornya bagus. Jadi waktu SD semua guru itu selalu memuji kakak saya. Akhirnya tidak cukup menjadi penari, kakak saya itu juga dengan kreatif kayak mengkombinasikan kemampuan menarinya dengan bakatnya itu menjadi pendongeng atau storyteller. Kakak saya itu sering membawa dongeng-dongeng rakyat Indonesia dengan tarian hip hop, balet, dan tradisional. Ini berkat kemampuan mendongeng kakak saya, dia itu dulu sampai dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan. Dia sering dapat undangan untuk tampil ke berbagai negara. Jadi dibayar untuk tampil di Australia, ke Thailand, ke Malaysia, ke Amerika. Dan pada akhirnya kakak saya juga berhasil mendapat beasiswa penuh. Dia itu sekarang lagi kuliah di Australia. Jadi dari Jasmine ini saya belajar banyak hal, of course. Bahwa hobi, bakat atau talenta yang sederhana. Dia kan suka mendongeng. Bahkan talenta mendongeng pun kalau ditekuni dengan sungguh-sungguh, itu ternyata bisa menyenangkan Tuhan. Saya melihat bagaimana keras usaha kakak saya untuk berlatih, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk membuat pertunjukan dongeng yang menarik bagi penonton internasional bahkan, dan mempersiapkan diri untuk tarian-tariannya. Dan saya juga melihat bagaimana kakak saya itu dulu membagi waktu antara menyelesaikan tugas sekolah, ngerjain PR, berlatihan nari, latihan storytelling, dan mengembangkan talentanya. Nah, tapi jujur walaupun saya sangat menyayangi kakak saya dan saya bangga dengan dia, dulu waktu SD, saya itu sering merasa semacam istilahnya iri lah dengan berkat Tuhan atas diri kakak saya. Walaupun saya sering puji Tuhan sering diajak jalan-jalan ke luar negeri mungkin untuk hadir festival menari atau storytellingnya dia, saya itu sadar yang diundang itu kakak saya, bukan saya. Yang mendapat tepuk tangan, yang dapat karangan bunga, yang dapat hadiah itu kakak saya, bukan saya. Saya itu sering minder dan saya sering sedih karena dikenal semua orang itu kakak saya. Saya melihat kakak saya berlatih, kadang-kadang itu saya juga berpikir, apa ya saya ikut aja ya belajar nari hip hop atau mendongeng atau storytelling dengan versi saya sendiri. Biar saya juga bisa ikut kayak diundang ke kemana-mana gitu. Namun saya sadar itu bukan bakat saya, itu bukan minat saya dan itu bukan talenta yang Tuhan anugerahkan untuk saya. Jadi ya seiring waktu saya itu berusaha untuk mencari bakat atau passion saya. Jadi waktu SD itu saya sadar bakat saya itu bukan basket. Aku itu dulu
pendek banget, jadi nggak terlalu atletis. Padahal kan ya kepengen juga bisa keren, bisa main basket kayak atlet gitu. Bakat saya juga bukan futsal, bakat saya juga bukan volley. Suara saya jelek, jadi bakat saya bukan menyanyi, bukan main musik, bukan storytelling seperti kakak saya. Dan sering sekali masa di mana saya itu merasa benar-benar tidak berbakat. Saya merasa tidak spesial. Kayak, kenapa ya Tuhan itu tidak memberikan bakat kepada saya? Saya terus mencari passion saya yang terpendam dalam diri, sembari terus menjalankan tugas utama setiap pelajar, yaitu of course belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi selama SD, ya saya belajar di sekolah itu tujuannya supaya nggak remedi aja lah, jangan sampai nilainya kayak di bawah 75. Maksudnya masa udah nggak bisa basket, udah nggak bisa nari, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nilainya juga tetap jelek gitu. Aku pikir ya kayak gitulah dulu. Jangan sampai remedi, jangan sampai dimarahin orang tua, jangan sampai nggak naik kelas selama SD. Jadi saya terus berusaha, nilai saya itu bisa dibilang bagus. Jadi waktu SD itu aku juga dapat keringanan uang sekolah waktu SD. Jadi saya terus belajar. Nah ternyata seiring waktu saya menemukan bahwa belajar dengan baik loh ya, itu menyenangkan. Dan kalau teman-teman nggak percaya, dengan model ketekunan belajar, saya itu ternyata nantinya itu berhasil menemukan istilahnya jati diri lah. Baik, jadi saya akan bercerita juga dan sharing tentang perjalanan saya berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas utama setiap pelajar, yaitu belajar dan menggunakan waktu yang diberikan Tuhan pada saya. Jadi setelah lulus SD, aku nerusin ke SMP yang sekolahnya lebih besar dari SD saya. Namanya SMPK Petra 1, itu sekolahnya Bu Christine juga, Miss Christine, beliau guru biologi saya. Itu sekolah sangat dekat dengan rumah saya dan itu kayak sekolah impian saya lah. Namun aku juga tahu sekolah itu mahal buat orang tua saya dan saya tidak ingin memberatkan mereka secara finansial, secara keuangan. Jadi puji Tuhan saya masuk SMP itu dapat jalur prestasi yang berarti saya dapat potongan dan keringan biaya masuk sama uang sekolah. Tapi gimana sih kok saya bisa dapat jalur prestasi? Jadi waktu dulu persiapan tes masuk SMP Petra 1, saya itu belajar sungguh-sungguh plus doa. Nah, waktu saya mengatakan belajar sungguh-sungguh, itu maksudnya benar-benar menghabiskan waktu yang banyak untuk memperdalam materi. Karena background dulu, saya ini bukan anak pintar, saya bukan anak yang otaknya encer yang mungkin teman-teman anggap anak ini nilainya bagus. Jadi mungkin saya bukan anak yang seharian main, terus belajar sejam untuk tes, terus tiba-tiba nilainya bagus. Atau besok mau ulangan, malamnya ke pesta ulang tahun, nggak sempat belajar, sekali tes nilainya tiba-tiba bagus, padahal nggak belajar sama sekali. Enggak. Saya ini mengakui saya itu otaknya pas-pasan, otak saya nggak encer, jadi kalau belajar saya itu harus ngulang materi itu berkali-kali. Latihan soal matematika berlembar-lembar sampai mahir, belajar biologi, belajar sains, itu mengerti sampai dan mendalami materi. Ini puji Tuhan, habis tes saya berhasil masuk ke SMP idaman saya dengan jalur prestasi dan beasiswa. Jadi oke, sekarang aku udah masuk SMP ya. Terus minggu pertama di SMP, aku itu pengen ikut organisasi OSIS. Karena aku organisasi siswa intrasekolah, karena aku tertarik melihat kakak-kakak OSIS itu jadi panitianya orientasi siswa, LOS. Yang biasanya murid-murid baru dikasih permainan, diperkenalin ke sekolahnya lah. Nah, selain itu saya juga bertekad selain untuk jadi anggota OSIS, waktu masuk SMP itu aku bertekad untuk ikut Olimpiade Sains Nasional. Jadi atau OSN. Jadi OSN itu semacam lomba IPA atau matematika atau IPS yang diadakan se-Indonesia. Jadi levelnya itu nasional. Kenapa? Saya itu waktu pertama kali masuk lobi SMP saya itu ngeliat kayak poster-poster kakak-kakak senior yang dipasang di lobi sekolah. Mereka itu kayak punya medali OSN gitu. Mereka kayak kelihatan keren banget buat saya. Dan singkat cerita, di kelas 7, puji Tuhan saya berhasil jadi anggota OSIS. Tapi saya gagal di seleksi olimpiadenya. Kenapa? Karena aku waktu itu tidak lolos seleksi tesnya. Kenapa nggak lolos? Karena aku nggak paham sama sekali materi olimpiade. Saking tidak pahamnya, saya itu ikut dulu seleksi olimpiade matematika. Padahal ternyata nanti minat saya itu di ilmu pengetahuan alam, biologi dan fisika. Jadi dari awal aja udah salah bidang gitu. Itu kegagalan yang membuat saya cukup sedih karena aku itu sedih banget melihat teman-teman bisa berhasil lolos, bisa dibimbing guru, khusus Olimpiade Sains. Jadi kelas 7, saya tidak berhasil menjadi medalis OSN dan impianku untuk fotonya jadi poster di lobi sekolah itu gagal.
Tapi ya waktu itu saya sempat jadi juara harapan 2 lomba Inggris antar sekolah kalau nggak salah. Jadi pernah menang lomba kecil banget, masih sangat jauh sih dari target, namun saya tetap bertekad untuk mencoba lagi ikut seleksi di kelas 8. Jadi waktu di akhir-akhir kelas 7 ya kalau nggak salah, saya itu diajak sama Ibu Christine, Kak Christine, ya, untuk ikut proyek hidroponik. Jadi dari proyek hidroponik itu bercocok tanam tanpa media tanah lah. Maksudnya kita kayak numbuhin sayur, kita numbuhin kangkung di tamannya sekolah. Dari situ, dari hidroponik, saya itu sangat tertarik dengan sains, terutama biologi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Miss Christine karena udah membimbing saya dalam proyek hidroponiknya, juga membimbing saya dalam memperdalam materi OSN lah. Jadi untuk seleksi yang kelas 8, saya berusaha mempersiapkan diri itu lebih sungguh-sungguh. Saya kembali berusaha mengatur waktu dengan baik antara belajar tes sekolah, mengerjain PR, ngerjain tugas kelompok, berorganisasi di OSIS, dan belajar materi Olimpiade. Jujur untuk menjalani ini semua, saya harus benar-benar belajar untuk mengatur waktu, mengorbankan cukup banyak hal agar semua tugas saya itu bisa dipenuhi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, waktu aku naik kelas 8, pas bersamaan dengan proses seleksinya tim Olimpiade Sekolah OSN, organisasi OSIS itu juga kebetulan pas mengadakan pemilihan seleksi tim pengurus inti. Jadi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara, dan sebagainya. Aku itu ingat sekali dulu waktu wawancara dengan pengurus OSIS yang 1 tahun di atasku, aku ditanya, kalau kamu terpilih jadi tim inti dan kamu juga dipilih jadi tim Olimpiade Sekolah, itu gimana kamu akan membagi waktu? Nah, aku waktu itu jawab dengan jujur bahwa saya itu merasa dapat membagi waktu dengan baik karena saya bersedia untuk mengorbankan beberapa aspek dalam hidup saya. Contohnya yang paling bisa dirasakan itu bermain game, baik online maupun offline, di handphone, di laptop, atau di komputer lah. Jadi saya sudah dari kecil itu sudah lama menerapkan hal ini, nggak main game sama sekali. Kelihatannya itu sepele, namun ternyata dari nggak main game, saya dapat menghemat waktu sangat banyak. Saya hitung-hitung per hari, misalnya saya butuh waktu minimal 2 jam untuk main game, minimal 2 jam loh ya. Waktu itu terlihat, rasanya itu sangat-sangat sebentar kalau main game. Tapi kalau 2 jam itu kita manfaatkan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih produktif, misalnya berorganisasi di OSIS, atau mengejar cita-cita untuk saya pribadi, itu jadi medali Olimpiade, itu ternyata efek positifnya itu terasa banget. Efek positif lain dari nggak bermain game atau nonton TV lah yang saya rasakan adalah mata saya itu nggak jadi capek karena memandangi layar HP terus-menerus, dan konsentrasi belajar saya itu tidak menurun. Karena kan bermain game itu menguras konsentrasi gitu loh. Namun tentu saja saya juga merasakan banyak sekali efek negatif dari nggak bermain game. Efek negatif yang sangat saya rasakan itu dulu aku dianggap cupu banget sama teman-teman karena nggak update dengan games. Misalnya mereka main GTA atau COD atau apa, Dota, bla bla bla. Mereka itu tidak melibatkan saya dalam percakapannya mereka, mau ngomongin game-game. Jujur, kadang dulu itu sangat menyakitkan, bahkan sampai sekarang. Karena saya merasa terkucil saat teman-teman berdiskusi, membicarakan games mereka, atau acara TV mereka, atau jalan-jalannya mereka. Saya nggak mengerti apa-apa. Tidak enak rasanya. Namun, ya saya rela dianggap cupu, tapi ya biarlah. Karena saya sadar saya punya cita-cita yang harus saya kejar. Dan saya rela tidak dilibatkan oleh teman-teman dalam pergaulannya mereka karena saya ingin menggunakan 24 jam per hari yang diberikan Tuhan itu dengan cara yang terbaik. Saya yakin dengan pilihan saya untuk belajar dan berorganisasi itu jauh lebih baik daripada menghabiskan waktu saya untuk misalnya bermain games gitu. Jadi singkat cerita, pada akhirnya di kelas 8 SMP saya berhasil mengawali langkah pertama saya dalam mengejar cita-cita jadi tim Olimpiade Sekolah. Jadi saya ingat di hari yang sama waktu pengumuman nama-nama tim Olimpiade Sekolah dan hasil seleksi tim inti OSIS itu diumumin. Nama saya ada di 2 pengumuman itu, dan saya terpilih untuk menjadi wakil sekolah untuk ikut OSN, dan saya juga terpilih jadi ketua OSIS 1 kalau salah waktu itu. Jadi ternyata langkah-langkah pertama saya dalam dunia Olimpiade tersebut itu banyak merubah saya di kedepannya. Banyak yang berharapan kalau menjadi anak Olim itu harus menjadi anak Olimpiade Sains ya, itu harus pinter, harus jenius. Nah, tapi seperti yang aku sudah bilang, saya itu nggak merasa pintar apalagi jenius kok.
yang diperlukan untuk berhasil di dunia Olimpiade yang saya ketahui di bidang apapun yang teman-teman sekalian minati itu hanyalah ketekunan dan kerelaan untuk ya kayak aku bilang tadi menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi saya menekuni dunia Olimpiade mulai dari nol, alias tidak mengerti apa-apa dan juga bukan dengan otak yang cerdas dengan IQ yang tinggi. Saya sadar akan kelemahan-kelemahan saya ini dan hal itu ternyata semakin memacu saya untuk tambah tekun belajar. Saya berusaha menabur sebaik-baiknya di waktu yang Tuhan berikan pada saya, dan karena saya percaya pada saatnya nanti saya akan menuai hasil yang pantas. Jadi dari saya mulai tertarik Olimpiade kelas 7 dan akhirnya saya pensiun di kelas 11 tahun lalu, saya dengan kuasa Tuhan sudah lumayan menoreh banyak prestasi untuk negara. Jadi seperti yang Deva sudah katakan tadi, saya meraih medali perak di OSN SMP di Palembang, level nasional. Habis dari level nasionalnya, saya naik ke level internasional, namanya IGSO, itu kayak lomba di bidang biologi, kimia, fisika. Waktu ada di Bali, saya dapat medali emas. Lalu saya juga peraih medali emas OSN di level SMA, di bidang biologi, di Pekanbaru waktu itu. Habis itu saya juga mewakili Indonesia di International Biology Olympiad IBO waktu itu tahun 2018 di Iran. Saya dapat medali perak dan tahun lalu 2019 akhirnya aku menutup perjalanan Olimpiade dengan medali emas International Biology Olympiad di Hungaria. Jadi saya pemegang medali International Biology Olympiad pertama dan satu-satunya sampai hari ini di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau teman-teman barusan dengerin, setiap kali saya ikut Olimpiade, saya itu bisa jalan-jalan ke lokasi yang berbeda-beda. Karena melalui Olimpiade, saya dan peserta-peserta lain itu dapat kesempatan untuk mengunjungi berbagai daerah di Indonesia maupun negara lain, seperti Iran dan Hungaria. Dan semua itu ternyata gratis. Artinya orang tua saya itu tidak perlu membayar apapun, mulai dari tiket pesawat, yang harganya itu mahal banget, dan untuk hotel menginap atau transportasi selama kegiatan. Bukan hanya biaya yang ditanggung pemerintah, bahkan kami juga dikasih uang saku gitu. Banyak yang habis itu juga dapat banyak hadiah berupa uang tabungan pendidikan, uang scholarship yang nilainya cukup besar, terutama untuk anak seperti saya yang masuk SMP idaman aja harus berjuang dapat japres gitu kan, dapat beasiswa untuk tidak memberatkan keuangan keluarga. Habis saya juga puji Tuhan pernah diundang oleh Menteri Pendidikan Indonesia, terus diundang sama Presiden Joko Widodo dan ke Jakarta waktu itu. Jadi habis setelah Olimpiade, saya tetap berusaha berkontribusi ke environment saya, ke lingkungan saya di sekitarnya dan negara. Jadi kontribusi setiap orang untuk masyarakat kan berbeda-beda karena aku tidak kelebihan secara materi. Aku berusaha kontribusi sesuai dengan kemampuanku. Ya, apalagi kalau bukan bidang yang aku kuasai, yaitu biologi. Jadi aku mengambil tawaran mengajar di pelatihan nasional, itu kayak pelatihan untuk mempersiapkan murid-murid ke International Biology Olympiad. Jadi aku paling muda di antara jajaran pengajar, kawan-kawan pengajarku itu dosen-dosen dari ITB sama dosen-dosen UI. Jadi aku ikut jadi guru lah di sana. Namun nggak apa-apa lah. Aku berusaha membagi pengetahuan dan pengalaman sebagai alumni Medalistra. Saya sih cukup senang dan untuk bisa berbagi, dan terutama kalau ada junior-junior yang bertanya-tanya hal-hal yang kritis tentang biologi. Meskipun rewarding, tapi memang selama kurang lebih 4 tahun saya menekuni dunia Olimpiade dari kelas 7 sampai kelas 11, aku itu mengorbankan, kayak aku udah bilang tadi, cukup banyak hal, terutama waktu bermain, waktu jalan-jalan, waktu nonton di bioskop, hangout di cafe, main game, nonton TV. Itu aku korbanin kebanyakan demi belajar. Saya juga harus membagi waktu antara waktu pelajaran sekolah, proyek hidroponik saya dengan Miss Christine, proyek hidroponik yang saya kerjakan sendiri, organisasi, tugas sekolah, PR, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Jadi kalau pengen tahu aja ya, saya kasih tahu. Kalau belajar untuk persiapan Olimpiade, itu biasanya saya bisa sampai berjam-jam. Jadi waktu pelajaran sekolah itu saya benar-benar fokus untuk mendengarkan penjelasan guru, supaya sampai di rumah itu udah nggak terlalu belajar pelajaran sekolah, saya bisa fokus ke materi Olimpiade. Jadi misalnya saya pulang sekolah itu jam 3, biasanya kerja PR atau ngulang materi sekolah sedikit lah sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kadang-kadang ada ekskul, kadang-kadang ada proyek. Lalu saya alokasi waktu belajar Olimpiade hampir setiap hari sekolah itu 6 jam lah. Jadi sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Jadi saya belajar memang cukup banyak. Apalagi kalau hari libur, misalnya libur Natal atau kenaikan kelas,
demi persiapan Olimpiade saya itu sehari belajar 18 sampai 19 jam. Jadi jujur, sebagian besar materi yang saya pelajari untuk Olimpiade itu hampir semuanya saya belajar sendiri. Saya tidak terlalu bergantung sepenuhnya kepada guru yang mengajarkan atau ke orang lain. Nah, untuk membantu perjuangan saya untuk membantu terus memotivasi saya lah. Ada satu ayat Alkitab yang bisa dibilang memotivasi saya selama saya berjuang dan berlomba. Ayat Alkitab itu 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Itu ayat Alkitabnya cukup simpel, dan ayat itu ternyata benar adanya. Apapun yang telah kita tabur, itulah yang kita tuai. Baik bila kita ingin mendapat tuaian panen tomat, maka kita harus menabur benih tomat. Kita pengen menuai yang banyak, maka kita harus menabur yang banyak. Bila kita ingin mencapai suatu cita-cita, maka kita harus menabur benih yang baik untuk cita-cita tersebut. Dan tidak cukup untuk menabur, kita juga harus memelihara hasil taburan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi, hukum menabur menuai yang ada di Alkitab itu saya pegang cukup erat, karena saya tahu itu adalah janji Tuhan. Tuhan sendiri yang mengadakan itu di Alkitab kan. Jadi kita semua udah tahu Tuhan selalu menepati janjinya. Saya ingin menuai banyak, maka saya juga harus menabur banyak. Saya ingin menjadi pelajar yang baik karena saya merasa 6 tahun kita harus bersekolah di SD, lalu 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, lalu kuliah, itu harus dijalani. Nah, gimana caranya selama masa yang telah ditentukan oleh sistem pendidikan Indonesia itu, saya bisa menuai sebanyak mungkin dari 12 tahun pendidikan kan, saya bisa menuai sebanyak mungkin. Gimana caranya saya bisa membuat masa sekolah tersebut bermanfaat, bukan cuma buat saya, tapi buat orang-orang sekitar, supaya saya bisa naik kelas dengan nilai yang baik, bisa menjadi medalis Olimpiade, mendapat kesempatan yang langka, yang telah disediakan pemerintah, seperti yang saya ceritakan tadi, yakni bisa jalan-jalan, ketemu presiden, dan sebagainya. Intinya yang harus kita lakukan agar menuai hasil yang terbaik sebagai pelajar itu, of course, menabur yang terbaik juga. Saya sadar karena otak saya pas-pasan, maka saya harus belajar sungguh-sungguh di setiap kesempatan. Bila itu berarti mengurangi waktu jalan-jalan bareng teman, itu saya harus bersedia demi cita-cita. Bila itu berarti mengurangi waktu mungkin eksis di sosial media atau main game, dan akibatnya dianggap cupu, saya harus bersedia. Itu demi hasil tuaian yang terbaik lah. Tapi pengorbanan ini akan worth it kok. Dan percayalah teman, Tuhan itu tidak akan pernah ingkar pada janjinya. Karena menurut saya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Benar sekali, bila kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi tes di sekolah, maka kita akan mendapatkan nilai yang cukup untuk tidak remedi. Itu bisa diaplikasikan ke semua aspek di kehidupan kita. Jadi waktu untuk mempersiapkan diri tersebut menyelamatkan kita dari waktu mengerjakan remedi, misalnya. Benar juga bila teman-teman bersedia mengejar cita-cita, dengan menabur benih waktu, perhatian, ketekunan, kesungguhan, keuletan, maka teman-teman akan bisa mencapai cita-cita tersebut di bidang apapun yang teman minati. Jadi, saat ini saya baru lulus SMA, saya merasa selama menjadi pelajar di Indonesia, saya telah menabur sebisa saya lah. Jadi saat ini saya tercatat menjadi murid di Harvard University di Amerika, dan untuk berkuliah di Harvard itu kan salah satu universitas terbaik di dunia ya. Yang harusnya uang kuliahnya sekitar 1 miliar rupiah per tahun, dan muridnya kayak banyak anak bos, banyak anak presiden, banyak anak artis. Saya lagi-lagi seperti selama masa SD, SMP, SMA, saya dapat scholarship, bantuan dana dari Harvard. Saya sadar bahwa saya itu bukan dari keluarga kaya, namun saya ingin belajar di tempat terbaik di dunia. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Jadi, puji Tuhan saya dapat beasiswa itu dari ratusan ribu kelas 12, murid kelas 12 yang lulus tahun 2020, sayalah yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan istilahnya tuaian terbaik lah. Jadi saya lolos dari seleksi universitas peringkat 1 di dunia, MIT di Amerika juga, Harvard, lalu ada NUS itu universitas paling bagus di Singapura, dan HKUST itu universitas nomor 1-nya di Hong Kong. Dan ya di semua universitas itu, puji Tuhan, saya juga dapat beasiswa mulai dari uang sekolah, yang harusnya ratusan juta sampai miliaran per tahun, akomodasi tempat tinggalnya juga dibayarkan sama universitasnya, uang makan, uang asuransi kesehatan, bahkan sampai uang saku dikasih juga. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan, saya ini bukan murid dengan otak yang paling pintar atau jenius lah. Saya juga bukan anak presiden, direktur, atau pengacara kaya seperti teman-teman saya di Harvard nanti. Saya hanya murid Indonesia biasa yang mengambil kurikulum nasional,
Namun saya percaya saya adalah murid yang sangat memegang teguh janji Tuhan. Saya percaya akan menuai banyak bila saya telah menabur banyak. Jadi intinya saya berharap teman-teman semua itu dapat menggunakan waktu yang telah diberikan Tuhan sebaik-baiknya. Kejarlah cita-cita kalian sesuai minat, bakat, dan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada teman-teman. Setiap orang pasti memiliki talenta tersendiri lah, asal kita mau menggali dan mencari. Mungkin teman-teman ada yang memiliki talenta menyanyi, ada yang suka nari, olahraga, basket, berenang, bermain alat musik, mendongeng. Jadi intinya berlatihlah dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang sudah Tuhan sediakan dalam kita. Jadi optimalkan waktu yang sudah Tuhan karuniai buat kita. Atau mungkin teman-teman ada yang seperti saya dulu, mencari talenta yang kelihatannya menarik atau keren seperti basket. Lihat aja kayak aku, talenta saya ternyata belajar dan menjadi pelajar yang baik. Kelihatannya kan memang sangat kurang cool, saya pun sering berpikir seperti itu. Namun saat saya dan namun ketika kita bersedia bertekun dan sungguh-sungguh, talenta yang kelihatannya nggak keren sama sekali, itu bisa membawa kita kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus tetap bersyukur atas segala berkat, talenta, dan waktu yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Jadi kurang lebih gitu. Jadi mungkin sekian sharing dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dan mendengarkan. Tuhan memberkati. Deva masih di mute, Deva. Halo, cek. Cek, kedengeran. Oke. Keren banget sih tadi, Dit. Keren banget yang kamu cerita. Soalnya, benar siapa yang kau bilang, kalau kita mau sukses, kita nggak usah dengerin kata orang lain dan lakuin apa yang kita bisa dengan baik sih emang. Nah, betul. FYI ya, buat teman-teman nih, di TikTok ini kita juga ngadain live streaming di YouTube. Jadi di YouTube juga ada. Jadi aku mau nyapa buat teman-teman yang udah nonton live streaming di YouTube. Halo teman-teman, makasih udah lihat di YouTube. Nah, tadi kan Kak Aditya udah bilang salah satu nama kan yang ikut mendampingi Kak Aditya nih, yaitu namanya Kak Christine. Nah, aku mau kenalin nih Kak Christine. Jadi Kak Christine ini tuh adalah guru di SMP Kristen Petra 1 yang lahir di Indramayu 2 Mei 1991. Seorang sarjana biologi di Universitas Duta Wacana nih. Oke deh, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke speaker kedua. Tapi sebelum itu aku mau ingetin buat teman-teman, nanti kita ada sesi Q&A, jadi bisa kalian simpen pertanyaannya, dan tetap dengerin dengan baik-baik materi yang dibawain, karena kita ada kuis dengan hadiah, untuk setiap pemenangnya pulsa sebesar 50.000. Lumayan kan buat paketan, mungkin buat belajar atau buat yang lain, terserah deh. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aku panggilin aja ya. Speaker kedua yaitu Kak Christine. Halo Kak Christine. Halo, dengar suara saya? Dengar? Dengar Kak. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, thank you Deva ya. Thank you Adit juga. Oke, sekarang Kak Christine ya, di sini panggil Kak Christine biar lebih awet muda. Oke, Kak Christine mau ajak kalian inhale, ya, tarik nafas, exhale, keluarkan, badannya di ya samping kanan, samping kiri, ya biar gak capek duduk, guru biologi. Tulang, kita belajar tentang tulang, ya. Mungkin kalian capek, ya. Tulang belakang kalian juga harus tetap kuat dan sehat, oke? Sudah? Sudah ya, oke. Sekarang Kak Christine mau tanya, ya. Sekarang kalian mungkin lagi di kamar, ada yang lagi di ruang tamu mungkin, ada yang lagi di dapur mungkin. Tapi nggak ada yang lagi di kamar mandi, kan? Ya? Oke. Kak Christine tanya nih, di sebelah kalian atau di sekitar kalian yang deket-deket aja nih, ada cermin nggak? Ada cermin nggak? Halo, bisa dijawab. Ada cermin? Ada. Ada, Kak. Ada. Coba dong kali.
diri kalian. Coba bercermin dulu dalam waktu 5 detik. Udah belum? 5 detik bercermin dulu. Ayo, Kak Christine ajak kamu bercermin. Nggak apa-apa, pindah dikit ya. Bercermin dulu. Sudah? 1, 2, sudah? 3, oke, 4, 5. Apa yang kalian dapati? Apa kalian dapati yang dicermin? Hah? Ayo, silakan jawab. Aku cantik. Oh, good. Tentu. Yang kalian lihat adalah diri kalian sendiri. Ya, betul itu. Ya, kita mau lihat bagaimana diri kita. Ya, aduh, aku nih kurang ganteng, kurang cantik, kurang pinter. Oh, pinter nggak kelihatan di situ ya, di cermin ya, adanya fisik ya. Oke, kelihatan. Kurang mancung nggak? Kurang apa lagi? Kurang putih, kurang lurus rambutnya. Ya, seringkali kita memandang diri kita apa? Kurang ini, kurang itu, kurang itu. Terus, belum lagi kayak gini, ya. Kalau orang tua bandingin kita nih sama kakak kita atau sama adik kita. Adik kamu itu lebih pinter daripada kamu. Kakak kamu itu lebih rajin daripada kamu. Ya. Aduh, aku sering dibandingin tuh kayak gitu. Males banget nih aku. Aduh. Terus lagi. Udah gitu diremehin. Apa? Cuman kayak gini aja kamu bisa. Ya. Nilai pas-pasan. Nilai 75. Aduh, jelek sekali. Bersyukur nggak remedi kan? Ya. Ya, terus. Mungkin ada ini ya, sakit hati kalau kita mungkin dibully dengan teman-teman. Dasar kamu cupu, nggak bisa apa-apa tuh. Kutu buku misalnya. Wih, sakit hati kan kita? Ya nggak? Ya nggak? Pernah nggak? Hah? Pernah. Pernah ya? Atau ada yang bilang gini, itu kan dia memang otaknya pintar, dia memang cerdas, dia memang ngerti, ya. Tapi aku mah gini-gini aja, nggak ngerti apa-apa ya sudah. Aku loh ya kayak gini, apa adanya aku. Ya, seringkali kita kayak gitu. Aku ya gini-gini aja. Ya. Wes lah, nggak usah lihat yang lain, aku ya aku. Kamu ya kamu. Oke, ya. Seringkali kita memandang diri kita itu buruk, negatif, ya. Waduh, kurang ini, kurang itu, ya. Semua kurang, ya. Ya memang itu adalah naturnya manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Apa yang kita lihat itu kelihatannya buruk, ya karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan semua rusak, terlihat rusak, ya. Nah, kali ini bagaimana kita bisa memandang diri kita, bisa memandang orang lain, bisa memandang sesama kita, bisa memandang bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita bisa memandang, kita menghormati Tuhan. Ya, kita lihat di sini loh. Cara pandang itu perlu diperbaiki dalam diri kita. Ya, saya mengakui saya manusia yang berdosa. Kak Christine mengakui bahwa Kak Christine adalah guru yang terbatas, karena Kak Christine juga manusia. Sehingga saya memandang murid saya, ya, Adit maupun siswa-siswa saya adalah manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Ya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Itu kita perlu sadari untuk hal itu. Ya. Kemudian saat ini kita belajar lagi, ya. Kalian tahu nggak sih? Ya, tadi Adit bilang, ya, bahwa Adit itu ngelihat cecenya, lihat kakaknya, yang begitu berpotensi, bakatnya begitu banyak sekali. Adit terkenal karena apa waktu SD? Oh, kakaknya ini ya. Oh, adiknya Jasmine ya. Oh, adiknya ini ya. Kemudian dia juga berproses untuk hal itu, dia berdoa dan menemukan tentang siapa dirinya.
Untuk menemukan siapa dirinya itu kita perlu mengenal siapa pribadi yang menerima kita apa adanya dan tidak membuat kita seadanya. Ya, pribadi yang menerima kita apa adanya, manusia yang berdosa ini, tetapi tidak membuat kita seadanya. Ya. Wow, luar biasa sekali. Siapa pribadi itu? Kristus. Ya, Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk kamu, rela mati untuk saya, rela mati untuk kita semua. Untuk menebus segala dosa. Ya, dan menggantikan dengan dirinya. Bersyukur kepada Tuhan, ya, kita boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Perjumpaan itu, ya, dengan Tuhan membuat kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Ya. Bagaimana kita memandang? Cara pandang kita. Bagaimana kita menghargai waktu? Bagaimana kita boleh menerima potensi diri yang Tuhan nyatakan dalam diri kita? Tentu dong, ketika kita tahu ya bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Oh, Kak Kristin mau bacain dulu nih ayatnya dari Yesaya. Sebentar, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu ada lagi dari Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, ternyata dalam realita, Kak Kristin pernah dengar ya, ditemukan seorang bayi di sini. Ya, ditemukan seorang bayi tergeletak di mana? Ternyata ada ibu yang tega. Ya. Melahirkan bayi lalu membuangnya. Tetapi Alkitab ini mengatakan, sekalipun ibu ya membuangnya, tetapi aku tidak akan melakukannya. Tuhan selalu menerima kita apa adanya, tetapi tidak membuat kita seadanya. Dia akan mengubahkan diri kita, bagaimana kita memandang. Ya. Nah, oleh karena kamu berharga di mata Tuhan, begitu juga Kak Kristin berharga di mata Tuhan, ya. Lalu, ya, Kak Kristin tanya nih, apakah ada hal yang berharga di dalam diri kita? Ada enggak? Halo? Ada enggak yang berharga? Ada. Nah, sejujurnya, tidak ada hal yang pantas dari diri kita untuk dikasihi. Tetapi, terlalu ajaib anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga, apa yang bisa kamu berikan yang berharga, karena kamu sudah mendapatkan hal yang paling berharga, yaitu Kristus. Ketika kamu boleh diubahkan cara pandangnya, kamu bisa memandang bagaimana kamu bisa menghargai waktumu. Ya, aduh rebahan aja deh Kak, enak deh rebahan itu. Aduh, ya kan? Atau seringkali dibilang gini, enak ngegame, paling enggak ya dalam satu hari, karena ini daring kan, pelajarannya juga sudah masa-masa libur, 7 jam aja deh, nanti sampai malam aja. Ya, aku mau game terus. Oke, terus ada yang lain. Aku suka drakor, Kak. Drama Korea. Ya, Kak Kristin juga suka drama Korea. Ya.
tetapi sebagai refreshing, ya, tidak terus-terusan melulu, ya. Setiap kali nonton drama Korea sampai jam 2 pagi, sampai jam 4 pagi, ya, nggak tidur lihat karena penasaran terus, ya. Ini ceritanya apa? Ceritanya apa? Mengakui Kak Christine juga pernah melakukan itu, tetapi saya sadar juga saya harus menghargai waktu, ya. Harus menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ya, saya menganggap Adit, ya, pandangan saya sebagai guru Adit adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Kemudian, apa yang berharga di mata Tuhan? Saya rindu untuk mendampingi anak didik saya, ya, dengan segenap hati untuk boleh mencapai apa yang dia rindukan, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya. Tentunya sebagai guru saya juga terus mendoakan. Saya juga berterima kasih kepada orang tua Adit, ya. Setiap kali selalu kooperatif, ya, ketika Miss Christine tanya bagaimana keseharian Adit di rumah, ya. Orang tua selalu menjawab dan orang tua selalu support, ya, keluarga selalu support. Bagaimana ketika Kak Christine pernah mendampingi Adit ketika ikut lomba-lomba, ya. Mama itu selalu mendampingi, berdoa. Wow. Mungkin di antara kalian ada orang tuaku tidak support aku, Kak. Aku mau ini, orang tuaku maksa yang ini. Aku nggak bisa. Itu untuk Adit bisa, orang tua sangat support. Tapi kalau untuk aku nggak tahu, Kak. Nggak bisa. Orang tuaku minta aku jadi tentara, jadi dokter, jadi ini. Tapi passionku itu loh, aku tuh pengen jadi aktor, jadi aktris. Ya. Mungkin di dalam diri kita, hidup kita, ada tantangan. Tetapi dalam setiap tantangan itu, mari kita berproses. Kalau kamu punya passion, kamu yakin dengan itu. Misal kamu pengen jadi pembasket. Kamu latih terus dirimu basket. Belajar untuk bertekun dong berlatih. Nggak cuma pengen basket, aku ini. Tapi males banget deh aku basket, aku hanya mengagumi aja. Gimana? Bisa. Ya belajar untuk bertekun, berlatih. Ya ujung-ujungnya kan, ortu kan nggak setuju, Kak. Ortu nggak setuju kalau aku jadi pembasket. Beliau mintanya aku jadi tentara. Kalau kamu sungguh yakin betul dan berdoa, kalau passion kamu pembasket, ingin jadi pembasket, buktikan kalau kamu bisa jadi pembasket yang handal. Ya, ortu juga akan mendukung. Tidak hanya bicara aja, tetapi tolong dong buktikan. Ya, kasih itu dibuktikan, dinyatakan. Oh, nggak mudah, tantangan. Tantangannya banyak. Tadi kalau Adit tadi nggak main game berapa tadi? Minimal berapa? 2 jam. Ya. Harus belajar sampai larut-larut malam, berjam-jam untuk nyiapin materi olimpiade. Dia menemukan passion di situ. Tantangannya ada. Dibilang cupu sama teman-temannya, ya. Kenikmatan game itu asik kan? Kalau Kak Christine tanya dari murid-murid sih asik banget. Menurut kalian asik enggak game? Hah? Asik enggak? Halo? Asik, bikin candu. Aduh, asik banget. Ya, memahami. Kak Christine ikutin juga YouTuber Just No Limit itu. Kalau kalian lihat ya. Oke. Nah, tapi Kak Christine juga lihat juga Jerome Pauline itu yang matematika itu, YouTuber matematika itu ya, yang dia kuliah di Jepang itu. Ya, dia bisa bagi waktu juga. Nah, kenali dulu ya bagaimana kita memandang diri kita.
cara pandangnya diubahkan dulu. Kalau merasa diri, aduh kurang terus, aku tuh nggak ngerti apa-apa, aku kayak gini aja ya, gimana mau berkembang. Cara pandang kita ya terhadap diri, bahwa diri kita itu berharga di mata Tuhan. Karena Kristus. Diri kita berharga bagi orang lain, dan orang lain berharga di mata kita. Ya. Sehingga ketika ada orang yang bilang, aduh kamu kayak gini, ya jangan dendam. Belajarlah untuk memaafkan, mengasihi. Nggak mudah Kak Christine. Ya, nggak mudah. Kan tantangan itu. Tapi kan mau belajar. Ya, kalau kita mau membuka diri kita untuk Tuhan, untuk Kristus, kita diubahkan menjadi manusia baru. Sehingga cara pandang kita juga baru. Bagaimana memandang diri kita, bagaimana memandang orang lain, bagaimana memandang orang di sekitar kita, alam kita, lingkungan kita, dan bagaimana kita memandang Tuhan. Bu Christine yakin, ketika Adit sharing tadi, kalian mungkin melihat, oh Kak Adit ini sukses ya, dia tekun belajar, dia cerdas. Tetapi yang Miss Christine yakini adalah Adit menerima anugerah Tuhan di dalam dirinya sehingga dia diubahkan sehingga melakukan apa yang menjadi berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang Kak Christine mau tanya kalian, hal apa yang bisa kalian berikan? Hal berharga apa yang ada pada diri kalian yang bisa kalian berikan untuk Tuhan? Coba refleksikan pertanyaan ini. Hal yang berharga apa yang kalian punya, kalian miliki, yang kalian bisa berikan untuk Tuhan? Ketika kita sudah diubahkan cara pandang kita mau menerima Kristus secara pribadi, ya, kita menjadi manusia yang diubahkan. Bagaimana kita memandang waktu, bagaimana kita menghargai diri. Tadi kan dicermin. Bagaimana kalian memandang kalian? Oke? Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Berikan yang terbaik apa yang bisa kamu untuk Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kamu bisa menemukan potensi diri kamu? Kamu kembangkan. Oke? Nah. Terima kasih untuk Deva. Saya kira seperti ini aja. Cek. Oke, terima kasih buat Kak Christine yang udah sharing-sharing. Nah, teman-teman, sekarang kita ini akan masuk ke sesi sharing satu sama lain nih, atau juga question and answer. Jadi teman-teman yang ada punya pertanyaan bisa raise hand, atau kalau yang malu untuk bertanya, bisa komen di YouTube atau komen di kolom chat di Zoom ini. Atau kalau nggak ada yang tanya, bisa juga kalian cerita nih, struggle kalian di sekolah gimana sih? Atau pengalaman kalian dalam belajar, Kak aku susahnya kayak gini nih, kenapa ya kok nggak bisa? Terus atau yang punya masalah kayak, Kak aku tuh nggak minat di pelajaran ini atau di ekskul ini, tapi orang tua aku tuh selalu bilang kalau ini tuh yang terbaik buat aku. Gimana sih cara aku ngadepinnya? Jadi di sini bisa sharing satu sama lain, bisa saling tanya-tanya juga. Tadi kalau ada pertanyaan tentang materi yang udah dibawain Kak Aditya sama Kak Christine nih. Mungkin masih ada yang malu-malu. Ya. Ada yang nanya mungkin nih. Masih.
Ya. Dia Kak, jangan mau nanya. malu-malu, santai aja di sini. Oh, siapa yang mau tanya? Nih, Kak, kami dulu mau nanya, dulu waktu sekolah ikut les gak? Sharing strategi belajarnya dong, Kak. Oh. Untuk pelajaran sekolah, aku lesnya ada dulu waktu SMP itu sempat les. Tapi sebagian besar sih aku belajar sendiri. Jadi lesnya kurang efektif sih kalau menurut aku. Jadi sebenarnya kalian kalau tanpa les pun, kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh, benar-benar mengatur waktu, pasti bisa. Kalau untuk strategi belajarnya, ya tujuan kalian belajar itu bukan untuk menghafal, lebih ke arah mendalami materi dan mengerti materi yang diberikan oleh gurunya. Kalau tipsku yang paling utama sih, waktu kalian di sekolah itu benar-benar fokus. Jadi misalnya gurunya menjelaskan, pikirannya jangan kemana-mana. Jadi benar-benar fokus, benar-benar serap materi sebanyak-banyaknya, karena kalian kalau belajar secara audio itu menurutku benar-benar efektif. Jadi kalian belajar sungguh-sungguh di sekolah, harusnya sampai rumah belajarnya itu udah nggak perlu terlalu banyak-banyak gitu belajar sekolah. Jadi ya kalau matematika banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak mengerjakan tes-tes yang ada di buku atau misalnya yang ada di internet, karena kan resources di internet sudah cukup banyak. Jadi harusnya kalian bisa belajar sendiri lah di rumah. Kurang lebih sih tips dan trik untuk belajarku gitu. Ayo, siapa lagi nih yang mau sharing-sharing? Mungkin ada yang mengalami kesusahan. Iya, nggak apa-apa, cerita aja, karena sayang banget kan, karena TikTok ini emang dibuat buat teman-teman nih untuk saling sharing satu sama lain. Jadi sayang banget nih kalau nggak ada yang mau berbagi cerita atau bertanya-tanya. Kan kalian udah meluangkan waktu nih di TikTok, mumpung di sini kalian gabung, sekalian aja cerita-cerita. Siapa tahu di sini teman-teman punya hal yang bisa memotivasi dan membantu kalian untuk lebih baik, kenapa enggak gitu loh. Silakan kalau ada yang tanya. Mungkin Kak Deva juga bisa sharing. Kalau aku sih sharingnya untuk apa ya? Terkadang kan orang tua kita maunya kita ikut harus bisa pelajaran ini nih, atau enggak harus ikut ekskul A gitu. Tapi kitanya nggak minat dan nggak merasa nggak punya bakat gitu. Kalau saran aku sih, yang pertama kalau kamu emang merasa kemampuanmu di ekskul yang kamu mau, kamu harus bisa bertanggung jawab gitu loh atas pilihan kalian gitu. Karena kalian harus bisa nunjukin ke orang tua atau ke teman-teman, oke nih aku nggak ikutin apa yang mama papa mau, tapi aku bisa berhasil di pilihanku sendiri. Jadi kayak harus punya tanggung jawab dan manajemen yang baik gitu loh, yang menunjukkan bahwa pilihanku itu juga berguna kok buat aku, gak ada salahnya kan aku nyoba sendiri gitu buat sukses. Gitu sih kalau aku. Oh, nih ada pertanyaan nih buat Aditya nih. Pertanyaannya tuh, Kak, ini bisa kasih tips nggak buat belajar yang efektif dengan model pembelajaran virtual kayak sekarang nih? Pertanyaannya dari Kak Marlia. Jadi kan Kak Aditya nih banyak platform-platform pembelajaran kan, kayak Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain tuh. Bisa nggak ngasih tips yang bikin lebih efektif lagi gitu? Jadi misalnya kalau konteks pembelajarannya itu guru kalian ngajar lewat Zoom kayak gini, salah satu cara yang bisa kalian minta itu kalian minta gurunya itu record meetingnya. Kayak sekarang kan meetingnya lagi recording kan, terus kalian bisa minta recordingnya itu, Pak, Bu, tolong kirimkan recordingnya ke kita supaya kita bisa review ulang materinya. Jadi itu salah satu cara. Jadi kalian bisa kayak ulang
pembahasannya lagi, atau misalnya ada bagian yang kalian miss karena internetnya jelek, kalian bisa bisa tonton kembali lah. Kalau misalnya untuk di internet itu sebenarnya banyak sekali, mulai dari matematika level apapun. Jadi cari aja, misalnya kalian bingung belajar tentang transformasi matriks, kalian ketik aja di internet transformasi matriks penjelasan. Misalnya kalian bisa nonton YouTube atau kalian baca-baca dari website. Yang penting itu kalau ada kemauan pasti, kalau ada kemauan dan ada usaha, pasti akhirnya bisalah belajar sendiri gitu. Jadi intinya minta recording dari guru atau dosen atau apalah yang melakukan pembelajaran lewat Zoom, atau kalian belajar sendiri di internet. Karena aku waktu Olimpiade itu juga 99% nyari materi sendiri di internet atau download buku sendiri. Gitu. Oke, makasih Kak Aditya sarannya. Ada lagi nih. Oh, tuh ada pertanyaan dari Hiska. Katanya, Kak, buat info beasiswa universitas di luar negeri itu ada setiap tahun nggak? Atau gimana tuh biar kita tahu info beasiswa terbaru gitu? Oke, jadi ini mungkin akan sedikit teknis ya. Jadi beasiswa yang aku dapat dari kuliah itu bukan dari negara, bukan dari Indonesia atau bukan dari Amerikanya, tapi itu beasiswanya dari universitasnya sendiri. Jadi misalnya untuk universitas yang di Amerika, aku kan diterimanya di Harvard sama di MIT. Itu sistem beasiswanya mereka nerima kita dulu, itu bagian yang susah. Nanti kalau sudah diterima, kita dilihat kemampuan finansial keluarganya. Jadi misalnya kamu keluarganya kurang mampu, dia akan ngasih beasiswa yang sangat besar, bahkan sampai bisa tiket pesawatnya dibayarin, uang makan dibayarin semua. Jadi misalnya, tapi kalau misalnya keluargamu penghasilannya cukup besar, asetmu banyak, atau kemampuan finansialmu cukup memadai, itu beasiswanya dikecil. Jadi sesuai dengan kemampuan finansialnya kamu sama keluargamu lah, intinya gitu. Kalau universitas yang lain, kayak di misalnya di Singapura atau yang di Hong Kong, itu ya ada seleksi lagi. Jadi misalnya kalian sudah diterima kuliahnya, kita bisa apply lagi ke minta beasiswa. Jadi nanti ada seleksi, ada wawancaranya, ada nulis essay-nya, ada nulis personal statement atau semacam kayak kenapa aku pantas dapat beasiswa ini. Jadi seleksinya itu sangat-sangat ketat, tapi ya high risk high return. Jadi of course beasiswanya yang dikasih itu sangat-sangat besar lah intinya. Gitu. Kalau mau nyari beasiswa pasti di internet juga cukup banyak sih, karena tergantung kamu mau kuliahnya di mana. Jadi kalau misalnya nyari kuliahnya pengen ke Singapura, ya cari aja Singapore Scholarships, atau misalnya mau sekolahnya ke Australia, Australian Scholarships for Indonesian Students. Nanti ada listnya semua kok, gitu. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Esther Clarissa. Katanya, Kak, gimana caranya biar tetap fokus pas pelajaran? Karena aku sering banget nggak konsen saat pembelajaran. Fokus waktu pembelajaran. Jadi kalau misalnya salah satu distractions atau hal yang harus kalian hindari waktu belajar itu of course cuma satu sih sebenarnya, HP. Jadi sosial mediamu, medsos, Line, WA, Instagram, game, itu semua pasti ada di HP-mu. Jadi waktu kamu belajar atau kamu belajar di sekolah, usahain HP-nya itu bukan cuma di silent tapi dimatiin. Itu sih caranya aku belajar. Jadi HP-nya di shut off, masukin lemari, kamu pasti menurutku sih harusnya bisa belajar dengan baik. Kalau mau lagi, usahain kamu cari tempat yang tenang di rumah, supaya nggak terlalu ribut atau nggak jauh dari keramaian lah. Pasti harusnya sih belajarnya jadi fokus gitu. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan buat Kak Christine, Kak. Ini pertanyaannya, Kak, kenapa sih Kak Christine bisa milih Adit nih buat sampai ke Olimpiade nih? Atau alasan apa yang membawa Kak Christine mendukung Adit gitu? Oke, thank you Deva. Ya, kenapa pilih Adit waktu itu? Ya, untuk menjadi
ke tahap OSN, itu ada tahap seleksi di sekolah dulu. Memang kami para guru ya itu membuat soal ya. Bukan berarti Adit tanpa saingan. Saingannya ketat, ya kan Adit? Iya, Bu, benar. Nah, ketat juga. Ketat itu saya mengajar ya. Ketika saya mengajar, Adit itu selalu angkat tangan. Iya, betul. Materi sudah dijawab. Saya baru nulis tabel perbedaan asam dan basa. Langsung jawab semuanya. Padahal belum saya ajarkan. Berarti ya, saya mendapati anak ini kok tekun sekali belajar sebelum pembelajaran. Berarti kan ada latihan dulu di rumah. Ya, dia baca-baca dulu sehingga waktu belajar itu siap. Nah, mungkin ini kan kalian juga akan pembelajaran via daring kan, dalam jaringan. Nah, kali-kali aja nih, ya aku nggak ngerti nih materi ini, aku nggak ngerti. Tahu-tahu dikasih tugas saja sama guru. Ya. Kan sekarang zamannya internet, tinggal googling kan. Materinya apa sih kita kelas 8 itu? Materinya apa sih kita kelas 7 itu? Bisa di googling kan? Oh, kita akan belajar ini, belajar ini. Nah, dari situ kita bisa belajar terlebih dahulu, mempersiapkan diri. Kalau masih belum ngerti juga gimana, Kak? Coba hubungi gurunya. Ya, gurunya nggak jawab, Kak. Kalian bersyukur nih, adanya TikTok ini, pasti kalian dapat kenalan banyak. Ada kakak-kakak juga yang mungkin yang kakak KTB, ya, yang mahasiswa, kakaknya. Bisa tanya kan, ada yang jurusan misalnya matematika, ada yang jurusan fisika mungkin. Banyak link, ya. Channel itu digunakan untuk kalian bertanya. Jadi jangan, aduh kalau ada gini gimana? Aku diem aja. Cari cara dong. Ya, gimana sih caranya? Ya, kayak gitu caranya. Jadi, Kak Christine milih Adit karena Kak Christine melihat Adit ini anak yang tekun. Seringkali menjadi pertentangan bagi kami, ya. Ketika kami memilih, ya, tentu melihat mana nih yang jenius, mana ini yang cerdas. Ya, tetapi jenius tanpa ketekunan itu juga sia-sia. Tetapi anak yang tekun, dia mau belajar, ternyata proses tidak mengkhianati hasil. Oke, jadi bertekunlah. Oke Kak, makasih jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Daniel nih. Ini yang relate banget sih sama anak remaja sekarang, terutama anak cowok nih. Katanya, Kak, kalau misalnya kita sulit membagi waktu nih, misalnya kita udah terlanjur kecanduan game, cara menanganinya gimana sih Kak gitu? Karena kan emang banyak kan sekarang game-game yang lain kayak Mobile Legends, PB, dan itu emang bener menyita waktu sih karena asik banget. Nah, Kak Aditya mungkin gimana nih Kak caranya biar gak kecanduan main game lagi? Ini sih sebenarnya salah satu tantangan yang Tuhan berikan untuk kita juga sih. Kita memang dikasih banyak sekali distractions. Kamu dikasih, sebenarnya itu pilihan dari dalam dirimu sendiri. Kamu mau A, kamu mau mengejar cita-cita, atau B, kamu mau main game seperti anak-anak yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa ada satu teknik khusus untuk kamu bisa mengubah dari B ke A. Itu harus dari kamu, dalam diri kamu sendiri. Kamu misalnya udah nentuin cita-citaku, mau jadi dokter, ya of course aku harus belajar dapat nilai yang bagus. Aku pengen jadi gamer profesional, ya udah aku bermain game sepuasku sampai aku benar-benar jago. Bisa jadi atlet e-sports atau apa. Misalnya aku jago main futsal, ya udah daripada aku main game, mending aku latihan futsal sampai bisa masuk ke misalnya liga sepak bola nasional atau apalah. Jadi
ini sebenarnya memang harus datang dari diri kalian sendiri. Apakah kalian tanya ke diri kalian sendiri, apakah aku benar-benar pengen mengubah hidupku menjadi ke arah yang lebih baik, atau aku akan terbawa arus mainstream seperti teman-teman yang lain, gitu. Mungkin Kak Christine mau menambahkan? Tadi kan sudah dibilang, setiap kita pasti akan diberikan tantangan. Ya, bagaimana kita respon terhadap tantangan itu? Keinginan atau kebutuhan? Prioritas yang mana nih? Aduh Kak, ingin banget aku main game. Tapi kebutuhanmu itu apa? Ya, kamu punya cita-cita. Ya, harus menahan diri dong. Menahan diri itu sulit kan? Ya sulit. Itu tantangan betul dari diri kita sendiri. Ya, tetap berjuang. Oke. Kita cari lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Ini makin banyak sih teman-teman yang tanya sih. Ini berarti teman-teman udah gak malu untuk bertanya dan sharing-sharing nih. Ini ada pertanyaan dari ini nih, Hobas GG katanya, Kak, kami nanya lagi nih. Sekarang kan masih galau nih, Kak, karena kemarin udah on fire banget mau masuk suatu universitas, tapi orang tua kami nggak ada yang support, bahkan nggak mau biayain. Sekarang jadinya kami patah semangat, udah coba mau semangat belajar lagi, tapi susah, Kak. Gimana nih, Kak? Ada solusi nggak? Gitu. Untuk Kak Christine dan Kak Adit pertanyaannya. Oke, coba aku jawab dulu. Kalau seperti yang aku udah bilang tadi, kalau kalian cukup usaha, ada yang namanya beasiswa. Jadi kalau misalnya usahanya kalian sudah dinilai cukup oleh Tuhan, pasti Tuhan akan mencarikan cara supaya impian kalian misalnya ke UI, ke UGM, atau ke luar negeri bahkan, itu bisa dijalani tanpa hambatan finansial. Soalnya saya sendiri juga kalau misalnya mau ke luar negeri itu nggak akan mampu kalau tanpa beasiswa. Jadi saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah istilahnya apa ya, menyediakan jalan lah buat saya supaya dapat mengejar cita-cita untuk kuliah sampai bisa ke Amerika gitu. Kak Christine? Oke. Kak Christine belum cerita ya. Ternyata waktu kuliah, waktu SMA, Kak Christine juga dapat beasiswa. Jadi selama ini ketika Kak Christine sekolah SMA itu malah full beasiswa ya. Dari kelas 10 masuk ke kelas 11 ya, itu beasiswa full untuk SPP. Kemudian kelas 11 naik kelas 12 itu juga beasiswa. Lalu waktu saya kuliah ya, semester 1 memang saya bayar mandiri ya, orang tua yang membayar ya. Kemudian saya dari single parent ya, ibu yang bekerja ya, Bapak sudah dipanggil Tuhan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memimpin saya juga mendapat beasiswa untuk semester 3 sampai lulus kuliah. Ya. Kemudian ketika orang tua kalian nggak menyetujui, ya, tadi Kak Adit juga sudah bilang, Tuhan akan memberikan jalannya. Apapun itu, kalau kita betul-betul sudah bertekun ya, untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita coba koreksi lagi. Refleksi diri lagi. Apakah kita sudah betul berjuang atau kita masih bermalas-malas untuk hal itu. Ya. Beasiswa banyak untuk disediakan. Ya, Kak Christine lihat itu banyak juga. Ya. Tuhan menyediakan. Ya. Tetap semangat. Oke, makasih nih buat Kak Aditya sama Kak Christine. Nah, ini katanya ada yang mau sharing nih, Kak, gitu. Ada yang mau sharing nih dari teman-teman. Namanya VB. Coba, halo VB.
Halo? Ya, halo semua. Halo. 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 Perkenalin diri dong, VB dari mana? Oh ya. Shalom, aku VB Valencia, dipanggil VB. Dari SMA Negeri 3, baru lulus. Lagi nunggu UTBK. Eh, Gimana ya? Mungkin sharing aja sih, Kak. Apa ya? Setelah ngelihat kesaksiannya Kak Adit sama Kak Christine tadi, aku kadang kan ngerasa kayak produk yang gimana ya? Kayak telat bimbingan gitu kan. Kan udah lulus juga. Jadi apalagi aku ngerasa aku sekolah di SMA yang nggak favorit, yang bukan SMA komplek, bukan yang nggak terpandang lah istilahnya. Aku kadang struggle-nya itu dari guru-gurunya sendiri sih. Walaupun memang kita harus nemuin konsep diri yang positif, harus dari diri kita sendiri, harus kemampuan kita sendiri. Tapi kadang aku nemuin diriku yang aku butuh motivasi gitu, aku butuh role model. Sedangkan kalau dilihat dari SMA negeri itu udah pasti terkenal jam kosongnya banyak, terus apalagi SMA aku sendiri itu krisis banget guru-guru inovatif kayak Kak Christine kayak gini, kayak apa ya, old school, cara pengajarnya juga bikin kita bosen. Mungkin karena faktor usia juga, faktor usia. Jadi guru-guru yang muda itu karena pergaulan sesama gurunya itu apa ya, kesannya tua, jadi dia kepengaruh, jadi lebih sensitif kadang sama guru-gurunya. Padahal kan apa ya, motivasi kita itu sebagai anak negeri yang biasa aja itu gak bisa disamain sama niat belajar anak-anak kayak anak-anak komplek gitu kan, yang mereka itu tanpa disuruh itu udah belajar gitu. Terus bahkan di SMA aku sendiri aku ngerasa kayak gurunya itu nekenin kamu akademik dulu, padahal kalau dilihat-lihat siswanya di sekolah itu lebih ke non akademis gitu. Kalau ekskul itu langsung jalan tanpa disuruh, itu langsung jalan kayak gitu. Kan ada juga yang orang yang butuh role model itu tadi. Terus mungkin sesama siswa itu kita ya udahlah biasa-biasa aja, belajar dikit itu kayak apa sih, ambis gitu kan. Jadi kayak niat apa ya, krisis punya apa ya, niat untuk bersaingnya itu kurang gitu. Nah, itu gimana kita cari motivasi itu tadi? Soalnya juga misalnya di sekolah, di rumah orang tua sendiri itu kurang mendukung misalnya, atau kurang ngertiin kita gitu. Terus kita juga tadi kayak Deva bilang, aku juga sebenarnya bener kata Deva tadi, kalau kita udah ngambil, misalnya aku ekskul dance gitu ya, aku sharing dikit, emang aku 3 tahun ini di SMA itu bener-bener makin dilarang, makin nantang gitu. Nggak dibolehin, tapi aku tetap, pokoknya udahlah, pokoknya aku bisa gitu. Dan puji Tuhan emang kemarin di DBL juga bisa bawa SMA Negeri 3 ke Best 5 sih. Jadi itu gimana kita nemuin motivasi selain dari yang kita butuh dari Halo, VB. Nggak kedengeran, ke-unmute. udah selesai, udah. Oh, udah. Oke, thank you, VB. Malu. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan. Pertanyaannya tuh, gimana nih Kak, kita bisa tahu bakat dan cita-cita kita itu apa? Dan tahu kalau cita-cita kita itu apa yang kita mau itu bukan hanya ambisi semata, tapi juga campur tangan dari Tuhan.
Mungkin Kak Christine bisa jawab nih, Kak. Kak Christine mau menjawab? Tadi putus-putus. Pertanyaannya ini, Kak, gimana kita tahu bahwa cita-cita dan passion kita itu apa? Bagaimana sih kita menemukan bakat dan potensi kita? Oke, yang pertama, kamu tuh punya halo? Oke. Koneksinya agak jelek. Ya. Coba. Kak Christine nih koneksinya jelek, Kak. Halo, Putus-putus. Nah. Wah, hilang. Nah. Atau enggak Adit dulu deh, Dit. Jawab tuh pertanyaannya. Aku dulu juga, aku sendiri sih nyari bakat dan talenta itu emang susah sih. Aku dulu nyoba futsal, aku nyoba basket, aku nyoba voli, bahkan aku pernah nyoba nari. Terus aku nyoba nyanyi tapi ternyata suaraku jelek. Terus aku nyoba badminton, kok ya sebenarnya seneng, cuman dalam hati itu nggak gitu passionate. Jadi ya memang kalau misalnya nggak dipaksa, itu berarti nggak mau. Berarti sebenarnya kalau kalian benar-benar suka sesuatu, itu harusnya tanpa paksaan eksternal, itu bisa kalian jalan sendiri. Misalnya kayak aku sendiri, meskipun lagi udah lulus SMA sampai malam, sekarang pun aku masih belajar sampai jam 2 pagi sampai jam 1 pagi persiapan materi kuliah. Jadi dari situlah sebenarnya kalau kalian punya sesuatu yang kalian rasa kalian benar-benar suka dan kalian akan lakukan dan kembangkan tanpa kayak dorongan dari orang tua atau dorongan dari teman, dan maksudnya motivasinya itu dari dalam diri kalian sendirilah, dan kalian benar-benar kembangkan potensi itu dan kalian benar-benar kembangkan passionnya kalian, itu sebenarnya sudah pertanda dari Tuhan kalau bakat dan talenta itu sesuai dengan kemauannya Tuhan, karena Tuhan sudah maksudnya merestui lah bakatnya kalian gitu. Jadi kan kalau misalnya aku sendiri, misalnya aku suruh main basket, ya aku nggak suka, aku nggak gitu jago, aku memang tidak diberkati dengan ketinggian yang begitu tinggi, jadi aku memang dari dulu pendek, jadi ya dari situ aku tahu aku nggak jago main basket. Suaraku jelek, ya udah berarti aku nggak jago menyanyi. Ternyata passionku belajar, ya sudah aku berarti mengembangkan potensiku sebagai pelajar yang baik, dan ternyata puji Tuhan, Tuhan setuju dengan hobi belajarku itu. Kurang lebih sih buat saya begitu. Oke, thank you Dit jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Karena habis ini kita masuk ke sesi kuis. Nanti pemenangnya bakal dapat pulsa 50.000. Jadi kita cari 2 pemenang nih. Lumayan kan pulsanya. Nah, ini pertanyaannya yang terakhir ini. Kak, saya kan golongan minoritas di sekolahku. Jadi kadang teman-teman itu suka kayak gimana gitu ngelihatnya. Dan juga kadang suka nggak dianggap. Nah, gimana sih caranya agar kita nggak minder lagi menghadapi mereka? Kak Christine mungkin mau menjawab? Oke, minoritas ya. Untuk golongan minoritas. Tetap latihlah dirimu ya untuk bertekun. Kamu gali potensi dirimu sehingga kamu tidak merasa diri dalam arti rendah diri ya. Rendah hati boleh, rendah diri minder berarti ya. Coba dilatih dulu potensi dirinya. Apa yang membuat kamu minder dulu ya? Minder karena kamu nggak bisa apa-apa
ya, atau karena kaum minoritas itu sehingga diremehkan untuk melakukan ini, diremehkan, atau untuk mengerjakan ini tidak diperlukan, ya. Coba kamu gali potensi diri kamu dulu sehingga kamu bisa menampilkan dirimu, ya. Belajar untuk menghadapi setiap kenyataan. Apa yang Tuhan boleh taruh di dalam dirimu, bukan pede percaya diri, tetapi percaya Dia. Percaya Dia siapa? Bukan si doi, ya. Dia Tuhan, ya. Dia Tuhan. Percaya Tuhan yang sanggup menaruh dalam dirimu potensi diri. Kemudian tetap berlakulah baik kepada mereka. Berikan yang terbaik dan berlakulah baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka memandang kita minoritas, tetapi kita memandang mereka berharga di mata Tuhan. Ya, bagaimana cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan? Oh, enggak mudah, Kak. Memang enggak mudah ketika kita mengalami penolakan. Kata siapa, Kak Christine, enggak sering ditolak, seringkali mengalami penolakan. Ya, ketika bersahabat di sini, bersahabat dengan orang-orang di sekitar yang berbeda mungkin, ya. Tetapi apa? Kasih, ya. Ketika kita melihat dengan cara pandang kasih, kita tetap mengasihi mereka, mereka pun tahu kok siapa yang betul-betul setia, ya, dan siapa yang benar-benar menusuk dari belakang atau tidak menghargai dirinya, ya. Tetap berlakulah baik. Oke. Mungkin Adit mau nambahin? Sudah bagus banget sih, Miss. Oke, Kak. Mungkin tambahan dari aku, ya seperti kata Bu Christine, tetap menghargai mereka, tapi kalau kalian benar-benar mau tanda kutip membalas dan menunjukkan kepada mereka siapa sih sebenarnya kamu, tunjukkan dengan kesuksesan, tunjukkan dengan prestasi, bisa tunjukkan dengan nilai bagus, tunjukkan dengan bakat kalian main basket, tunjukkan dengan bakat kalian bermain musik, nanti mereka akan diam sendiri kok, istilahnya sih begitu, kurang lebih. Jadi tunjukkan bahwa kamu akan tetap teguh dalam firman Tuhan, tunjukkan bahwa kamu akan tetap menjadi anak Tuhan yang baik, tetap hargai mereka, tetap pandang mereka sebagai manusia, tapi tunjukkan pada mereka kalau kalian sebenarnya juga bisa untuk berprestasi. Oke, thank you Kak Adit sama Kak Christine. Nah, teman-teman, itu pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A ini. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat ditanyain, sorry banget. Tapi teman-teman bisa nih tanya ke Kak Christine atau Kak Aditya di luar acara Teen Talk. Lewat mana nih, Dit? Kalau mau tanya-tanya ke kamu nih. Bisa lewat Instagram, Instagramku Aditya_David W. Itu kalian follow aku, nanti kalian DM aku, akan aku jawab. Aditya_David W. Tulis. Oh, Kak Christine, kalau mau tanya-tanya ke Kak Christine ini lewat mana nih, Kak? Kak, di unmute dulu. Suaranya nggak masuk. Bisa lewat Facebook atau WhatsApp, ya. Kak Christine akan tuliskan nomor WhatsApp aja. Lebih dekat kan? Ya. Oke, thank you, Kak. Nah, oke teman-teman, kita bakal masuk ke sesi quiz nih. Di mana aku nyari dua orang, yang nanti setiap pemenangnya dapat pulsa 50.000. Oke. Nanti cara mainnya, kalian bisa raise hand, angkat tangan duluan, setelah aku selesai nyebutin pertanyaannya dengan lengkap. Nanti aku pilih siapa yang cepat dulu angkat tangannya, oke? Jadi, pertanyaannya yang pertama adalah, medali apa yang didapat nih oleh Kak Aditya di Iran dalam lomba internasional biologi Olimpik? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan? Medali apa yang didapetin? Oh, ada dari
Ada yang udah jawab tuh? Isabel. Oke. Laura duluan yang angkat tangan. Oh, oke. Oke. Laura boleh dijawab. Perkenalan dulu dari mana, kota mana? Oke. Perkenalkan, namaku Laura dari Surabaya, alumni SMA 3. Jawabannya medali perak waktu tahun 2018 di Iran. Bener nggak nih Kak Adit? Betul. Oke. Selamat Laura. Nggak boleh jawab lagi Laura ya di pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaannya nih. Ini harusnya pada tahu sih kok dengerin ya. Oh ya, raise hand-nya diturunin dulu raise hand-nya. Oke, siap. Pertanyaan kedua nih. Ayat pegangan Kak Aditya yang tadi udah Kak Aditya sharing ini apa nih? Ayatnya. Lengkap namanya dan pasalnya. Ayo, ada yang tahu? Ibi resign tuh. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Betul. Yeay! Oke. Nah, ternyata ada bonus tambahan 1 orang lagi nih. VB sama Laura nggak boleh jawab ya. Pertanyaannya itu, cara belajarnya Kak Aditya itu gimana sih? Ayo, yang tadi udah dengerin kan Kak Aditya udah sharing nih cara belajarnya selama mau mengikuti Olimpiade dan sehari-hari. Yang bisa sebutin cara-cara belajarnya Kak Aditya, bisa angkat tangan nih. Kathleen Natania. Oke. Ini kayak cewek-cewek semua ya ini ya. Halo Kathleen. Halo, Oke. Dari mana Kathleen? di Surabaya. Oh, Surabaya semua. Oke. Kathleen kelas berapa? 8. Oh, kelas 8 nih, mau kelas 9. Sekolahnya di? Vita School. Vita School. Oh, oke. Aku tahu. Oke, jawabannya tadi pertanyaannya, kan cara belajarnya Kak Aditya gimana? Jawabannya apa nih, Kathleen? Mendengarkan gurunya saat di kelas dan mengulang pelajaran saat di rumah. Mengerjakan soal latihan juga di rumah. Ada lagi nggak? Mungkin yang lebih lengkap? Kami Kak. Coba deh, Adit, bener nggak? Udah pas nggak, Adit, jawabannya? Iya, bener sih. Kalau untuk pelajaran sekolah bener. Kurang lebih. Boleh lah. Oh, oke. Selamat, Kathleen. Oke, udah habis, guys, kuisnya nih. Lumayan kan, pulsa 50.000 ya bisa buat beli kuota itu. Tapi jangan lupa buat belajar, jangan buat main game sama drakoran ya, guys. Oke? Hal positif. Nah, nggak sadar nih ya teman-teman, kita udah mau selesai acara Teen Talk-nya nih. Seru banget sih malam ini teman-teman, udah banyak yang mau tanya dan sharing satu sama lain. Nah, sebelum mengakhiri acara nih, aku minta dong Kak, kiat-kiat atau hal yang bisa kita pegang deh buat kedepannya nih. Dari Kak Adit sama Kak Christine. Apa nih Kak? Jadi intinya kalau dari saya, teman-teman itu harus selalu ingat menabur menuai. Jadi gunakan setiap kesempatan yang ada dan gunakan waktu yang sudah Tuhan sediakan sebaik-baiknya. Terutama lagi memang kita harus dipaksa di rumah lagi pandemi COVID seperti ini. Ini mungkin prosesnya akan mungkin menyakitkan dan sulit, namun hasilnya akan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki kalau kalian usahanya sudah cukup. Itu dari saya. Kalau dari Kak Christine, thank you ya, Dit. Thank you deh, Pak. Ya. Kalau dari Kak Christine, Tuhan menerimamu, menerima kita
apa adanya, tetapi tidak akan membiarkan kamu seadanya. Nikmati anugerah Tuhan dalam setiap musim hidupmu. Enjoying God's grace in every season of your life. Keren nih. Keren. Oh ya teman-teman, ini kita mau foto dulu. Jadi kita mau foto bareng-bareng dulu. Bisa nyalain kameranya dulu nggak? Nyalain bentar. Kita mau foto bareng-bareng. Ayo yang mau ngerapin rambut dulu biar makin kece, makin cantik, makin ganteng. Tuh, semua benerin rambut tuh. Ada yang benerin jambunya. Oke. Diliatin dong. Mungkin cari cahaya yang terang dulu. Angle-nya. Yang ganteng-ganteng. Tuh, yang cantik tuh. Harus kelihatan semua dong. Asik. Tuh. Semua langsung tegak, berdiri langsung set. Siapa tahu ketemu temen yang klop ya. Lumayan kan. Oke, foto ya. Ready ya di hitungan ketiga ya. Oke. Senyum dong ya manis. Nggak usah malu-malu, itu yang berdua nggak usah malu-malu. Ayo, oke, ready ya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. Oke, ganti gaya. Oke, kita sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Nah, tadi makasih ya teman-teman buat yang udah menyalain kameranya yang nggak malu-malu, oke? Nggak apa-apa. Nah, aku cuma mau ngingetin ya teman-teman, tadi kan sesuai Kak Aditya dan Kak Christine bilang, kalau jangan pernah minder ke diri sendiri, jangan pernah malu, dan selalu mau berusaha kan. Nah, atau mungkin teman-teman tuh tadi ada yang bilang, Kak, aku minoritas nih di sekolah atau apa. Tunjukin aja kalau kalian tuh anak Tuhan gitu loh. Nggak usah dengerin orang mau ngomong apa ke kalian, orang ngomongnya, kamu nggak bakal bisa, jangan dengerin. Tapi dengerin kata hati kalian, fokus ke tujuan kalian, dan selalu berdoa, pasti Tuhan bantu. Dan jangan lupa saling sharing sama teman-temannya yang Kristen, mungkin bisa saling memotivasi. Nah, dan jangan lupa juga ikutan TikTok nih. Karena di TikTok ini kita bisa saling mendukung kan, satu sama lain nih. Nah, terakhir nih, aku mau infoin. Nah, ini ada admin yang mau... Oh, ini ada langsung tanya nih, Kak, nanti ada TikTok lagi nggak? Pastinya ada, jadi selalu stay tune ya guys ya, tungguin TikTok selanjutnya. Nah, ini ada admin yang mau muncul, mau ngomong nih guys. Oke, silakan nih admin TikTok. Halo teman-teman. Halo. Semoga terberkati ya dengan TikTok hari ini. Terima kasih Adit dan juga Kak Christine sudah menjadi pembicara, dan juga terima kasih untuk Beva sudah menjadi MC untuk saat ini, untuk TikTok hari ini. Nah, mau mengumumkan sesuatu. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Ada pengumuman yang penting untuk TikTok, bukan TikTok selanjutnya, tapi TikTok untuk bulan depan. Biasanya kan TikTok ada setiap 1 bulan sekali, kita akan kumpul bareng SMP dan SMA gitu ya. Nah, ini ada TikTok judulnya From Zero to Hero, Jumat tanggal 17 Juli 2020. Kita mulai lebih awal, jam 6, sampai nanti supaya kita bisa tanya-tanya banyak sekali ya ke pembicara. Pembicaranya nanti sedang dalam konfirmasi, Kak Dedi Permadi. Dia merupakan staf Menkominfo di Indonesia saat ini, dan juga Kak Dedi adalah alumni UGM. Dia juga berangkat dari siswa, seperti ceritanya Kak Adit tadi ya. Tapi ini Kak Dedi sudah profesi, sudah kerja di staf
Menkominfo. Masih dalam konfirmasi, tunggu saja bulan depan. Berharap adik-adik yang SMP maupun SMA tetap ikut bersama-sama dengan kami di acara TinTalk ini. Kemudian jangan lupa follow Instagram TinTalk di @tintalk_ktbcollabs. Follow ya Instagramnya, nanti supaya di follow juga, di follow back juga. Nah, ada YouTube juga, subscribe YouTube TinTalk supaya teman-teman bisa, kalau mau ya, mungkin kurang tadi ya, kurang jelas atau bagaimana, teman-teman bisa lihat video ulangnya di YouTube TinTalk. Silakan teman-teman subscribe dan Tuhan memberkati. Demikian saja infonya dari kakak. Kakak kembalikan lagi kepada Deva. Silakan Deva. Cek. Nah, oke guys. Nah, tadi kan kita udah foto tuh. Nah, fotonya itu bakal diupload di Instagram TinTalk. Jadi kalian yang mau lihat hasil fotonya bisa follow. Nanti juga bakal di follow back. Dan sekali lagi aku ingetin, jangan lupa subscribe ya YouTube-nya, channelnya TinTalk. Karena subscribe itu gratis, oke? Jangan lupa subscribe, share, and like us. Oke guys? Jangan lupa ya. Dan tentunya stay tune karena nanti ke depannya acara TinTalk ini bakal mendatangkan pembicara-pembicara atau speaker yang nggak kaleng-kaleng, oke teman-teman? Jadi tetap ikutin terus info-info terbarunya, karena kita ke depannya bakal sering ketemu dan sharing satu sama lain. Dan tentunya memotivasi juga. Oke teman-teman, berakhir sudah acara TinTalk ini. Kalian boleh leave, silakan. Atau kalau ada yang kece, sebelum leave, kita doa penutup dulu, biar afdol, teman-teman. Mungkin ada yang mau nih, teman-teman, yang mau mewakili untuk berdoa, mungkin. Siapa yang hatinya tergerak buat doa? Yang mau memimpin doa, bisa angkat tangannya. Atau aku tunjuk nih. Deva aja, Deva. MC-nya aja. Aku ya? Oke deh. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus kami, Tuhan terima kasih Engkau telah memperbolehkan kami Tuhan berkumpul melalui streaming YouTube dan live Zoom Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar apa yang telah dibawakan Kak Aditya dan Kak Christine Tuhan bisa memberkati kami, juga memberkati kakak pembicaranya Tuhan untuk kedepannya. Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin punya struggle, punya permasalahan Tuhan dalam studinya, biarlah Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau bantu mereka Tuhan di setiap pergumulannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami masih boleh berkumpul, masih boleh sehat Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan di tangan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oh ya, teman-teman nanti ini bakal kita kirimin Google Form. Itu ada di chat Google Form, bisa kalian isi ya buat evaluasi acaranya. Jujur aja ya, jangan peres guys, jangan omdo, jujur aja. Kalau kurang asik, kurang asik. Nah itu ada kita kasih waktu 2 menit buat isi Google Form-nya teman-teman. Jadi segera isi ya Google Form-nya. Oke. Sambil nunggu teman-teman ngisi Google Form-nya nih, Dit, aku mau tanya nih, Dit. Persiapan apa nih? Ini kan mau kuliah di Harvard gitu ya. Wih, kece banget gitu loh. Yang kayaknya aku juga, masih mikir dia mau ke Harvard gitu. Persiapan apa sih yang kamu siapin buat ke Harvard nih, Dit? Kalau untuk persiapan teknisnya lumayan banyak, jadi ada kayak ujian SAT, ada ujian tes Inggrisnya kayak TOEFL, terus ngasih surat rekomendasi, ngasih raport, interview, wawancara. Tapi ya
persiapannya sih 4 tahun. Jadi dia itu benar-benar mengevaluasi kamu selama high school, kamu selama SMA itu ngapain aja. Habis itu dia pengen lihat personality-mu gimana kamu mengelola waktu, gimana apa mimpimu di masa depan. Jadi dia itu benar-benar holistik, melihat kamu secara, jadi nggak cuma secara nilai, jadi dilihat juga ambisimu, karaktermu gimana. Kurang memang susah sekali sih untuk masuknya, tapi puji Tuhan memberikan jalan yang lancar untuk supaya saya bisa masuk ke Harvard. Oh jadi by the way, kamu masuk ke jurusan apa ini? Biologi molekular. Nah, itu apa tuh, jurusan apa tuh? Kayaknya asing banget nih di telinga nih. Jadi itu lebih ke arah meneliti DNA, meneliti gen, meneliti makromolekul, mikromolekul. Jadi ngelihat cara kerjanya protein, cara mendesain protein, cellular engineering, tissue engineering, macam-macam sih. Jadi terutama lagi COVID kayak gini kan, jadi saya bisa riset tentang virus, tentang coronavirus, SARS-CoV, virologi. Jadi jamahan bidangnya itu kemana-mana lah istilahnya. Keren. Boleh request nggak? Request. Nih sebelum berakhir, request. Riset cara menguruskan badan dengan baik dan cepat mungkin ya ke depan. Butuh ini. Betul, saya juga lumayan berat badannya. Ya yang penting sih jaga makan, jangan terlalu banyak karbo, jangan terlalu banyak lemak. Habis itu olahraga yang teratur gitu. Oke, thank you. Nah, teman-teman udah pada isi formnya kan? Terima kasih banget sekali lagi buat teman-teman yang meluangkan waktunya di acara Teen Talk. Teman-teman yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kece-kece nih, kelihatan banget nih. Masa depan bangsa, guys. Oke? Keren. Jangan lupa sekali lagi tungguin Teen Talk selanjutnya ya. Nah, dan berakhir sudah acara Teen Talk ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Teman-teman boleh leave sekarang. Dan terima kasih ya teman-teman. Selamat malam. Tuhan berkati. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Bye. Yang berapa ya?